Saya mau nanya dana pos hari ini. Kapasitas Anda menyambut ke sini apa? Saya sebagai LSM. Betul, LSM. Terus Aturan nomor berapa yang membolehkan LSM melakukan investigasi sekolah? nomor 3. Isinya. Mari. Udah sampai kok mendikti saya. Oh. Sini ya. Sini. Muter terus, muter. Muter sini. Jangan mau diintimidasi. Kita nggak bebas. Gak apa-apa. Mari sampaikan. Saya mau nanya terkait dengan dana pos. Saya dipilih ketika dalam pemerintahan LSM wajib kemudian menanyakan dana pos terkait transparansi dana pos di sekolah. Salah saya. Tidak usah LSM, masyarakat bisa tetap bisa nanya. Kenapa sampai mendikti? Sampai kan sudah baca tadi. Dok, bentar, sampai sudah foto kayaknya. Sudah saya foto. Coba cek dulu. Kalau belum lengkap, nanti saya kasih lengkap. Cek dulu. Apanya yang mau dicek? Kan sampai mau tanya apa? Dia benar atau tidaknya, bodoh atau tidaknya, terdaftar atau tidaknya kan? Sampai mau foto itu kan? Iya kan? Cek dulu. Tidak ada yang bodoh. Enggak, cek dulu. Lengkap dia tidak. Enggak. Iya, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan cerdas sekalian, saya menyapa kalian dengan istilah rekan-rekan cerdas karena kalian adalah bagian dari perubahan yang mana tentunya akan membuat perubahan Indonesia menjadi lebih baik. Melalui kanal ini kita akan membahas LSM nakal. Ya, seperti di video tadi, LSM ini layaknya preman ya, tidak memiliki etika, tidak memiliki tata cara dalam melakukan kinerjanya. LSM seperti ini menakut-nakuti pihak sekolah ataupun guru dengan dalil yang klasik ya, seperti menjalankan belanja tidak sesuai dengan ketentuan anggaran. Dan bukan hanya itu saja ya, LSM ini kerap sekali mengaku dirinya itu adalah investigasi ataupun investigator dari wartawan ataupun dari majalah tabloid seperti itu. Ya, berbagai cara lah untuk dia mengemis dengan memakai nama LSM. Nah, tidak hanya di situ saja ya, LSM ini juga kerap memalaki kontraktor-kontraktor yang bekerja di bidang infrastruktur, kemudian kerap juga memalaki orang-orang yang memangku kebijakan. Berdasarkan surat edaran Menteri Dalam Negeri, LSM itu tidak boleh melakukan investigasi. Yang boleh melakukan tugas investigasi itu adalah aparat penegak hukum. Jadi, jika rekan-rekan Bapak Ibu sekalian yang menjadi guru ataupun kepala sekolah, maka harus gunakanlah dalil ini, bahwa tugas LSM itu tidak boleh menginvestigasi. Sebenarnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi masyarakat atau ormas ini, fungsi LSM seharusnya mendorong program pemerintah, kemudian memberi informasi, kemudian menjadi agen pembangunan. Ini
sangat diperlukan peran ataupun atensi dari pemerintah yang berwenang untuk menangani peristiwa-peristiwa ini. Kasihan guru-guru, kasihan kepala sekolah yang seharusnya konsentrasi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, lalu dihadapkan dengan perilaku-perilaku LSM nakal yang ujung-ujungnya duit. LSM itu bahkan ya kalau ada proyek infrastruktur dimanapun dia tahu. Ibaratnya kucing mencium ikan asin gitu. Ikan asin dimanapun dia tahu. Seperti itulah gaya-gaya LSM. Bilangnya itu ini. Ujung-ujungnya dikasih uang bensin saja 20.000, 50.000 udah pulang. Berarti kan tujuannya itu untuk mengemis. Bukan memang benar-benar untuk mengedepankan kehidupan bermasyarakat, mengedepankan kenyamanan, kemudian mengedepankan keadilan, kemudian mengedepankan hak-hak masyarakat. Kan tidak seperti itu, ujung-ujungnya duit. Ya saya katakan lagi, LSM nakal ini bagaikan pengemis yang membawa-bawa nama LSM. Kalau terbukti banyak LSM ini kan memang banyak ya. Kalau memang terbukti dia bersalah, bisa saja kan LSM-nya itu diberikan sanksi administratif, bahkan dibubarkan LSM-nya melalui keputusan pengadilan juga baik dilakukan. Demi apa? Demi menjaga kondusivitas dari sekolah. Jadi kalau selalu dibiarkan hal-hal seperti ini, maka sampai kapanpun LSM seperti itu merajalela. Banyak LSM nakal itu sok pintar. Bahkan ya, jika kita bicara itu ini, ujung-ujungnya kalau dia udah merasa kalah itu ujung-ujungnya dia ngomong kayak gini. Percuma kalian sekolah tinggi-tinggi. Ijazah itu bukti bahwa orang pernah sekolah, bukan pernah berpikir. Ujung-ujungnya kata-kata Rocky Gerung yang dipakainya. Yaitu kata-kata tersebut itu sebenarnya tidak layak diucapkan gitu. Kata-kata itu hanya untuk memvalidasi seseorang yang tidak sekolah, memvalidasi seseorang yang merasa pintar, kemudian memvalidasi seseorang yang merasa dia lebih hebat dari orang-orang yang sarjana, orang-orang yang sekolah. Tetapi orang tersebut tidak sekolah. Nah itu untuk memvalidasi dirinya saja, untuk membuat pengakuan bahwa dirinya itu pintar gitu, bahwa dirinya itu hebat. Itu kan kata-kata orang yang sedikit sombong. Loh, kita harus membandingkan misalnya 1.000 orang yang sekolah dengan 1.000 orang yang tidak sekolah, seperti itu. Jangan satu orang sukses yang tidak sekolah ataupun satu orang pintar yang tidak sekolah dengan 1.000 orang yang sekolah namun gagal di dalam pekerjaan, gagal secara berpikir. Tidak seperti itu, harus 1.000 dengan 1.000 orang gitu. Coba kita bayangkan, pasti 1.000 orang yang sekolah inilah yang lebih maju, seperti itu. Jadi banyak LSM nakal yang sok pintar. Pokoknya kalau dia ngomong itu paling benarnya aja gitu. Dan semoga lah pihak berwenang ini dapat mensterilisasi keadaan yang dipandang kurang nyaman, apalagi sampai viral seperti ini kan. Bila perlu LSM tadi itu dipanggil, apa maunya gitu, apa kerjanya gitu, ditanya, kamu sebagai LSM itu tugasnya apa gitu, kamu tahu nggak bagaimana prosedur LSM ataupun cara kerja LSM itu gimana gitu. Ya LSM di luar negeri itu tidak ada mungkin yang seperti itu ya. Jadi LSM itu tidak untuk koceknya sendiri gitu, tapi LSM itu untuk memang untuk kepentingan masyarakat gitu, mengatasnamakan masyarakat, untuk mengedepankan apa sih hak-hak masyarakat yang harus didapat gitu. Seperti itu, tidak seperti di sini gitu. LSM untuk memalaki-malaki guru lah, kepala sekolah lah, untuk ngemis-ngemis. Kan itu yang harus diperbaiki gitu. Kemarin kita membahas ormas ya, cukup ramai juga. Silakan kalian tuliskan di kolom komentar bagaimana pendapat kalian tentang video ormas kemarin. Kemudian tentang video ini juga boleh kalian cantumkan di kolom komentar. Dan apa sih menurut kalian
yang harus dibijaki oleh pemerintah ataupun aparat penegak hukum terkait ormas-ormas nakal seperti ini. Dan saya rasa cukup pada pertemuan kita kali ini, sudah lumayan panas untuk merangsang pemikiran rekan-rekan cerdas sekalian. Terima kasih atas atensinya, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.